Para jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat Islam. Lebih khusus lagi nikmat yang kita rasakan pada bulan ini, nikmat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya ada ibadah yang wajib, yaitu puasa. Kemudian di antaranya lagi ada ibadah-ibadah yang sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Salat malam, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu sebenarnya adalah nikmat yang hakiki. Nikmat yang apabila kita jaga, kita akan bawa pulang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah kaum muslimin yang melaksanakan ibadah di bulan ini, karena bulan suci Ramadan meskipun dinamakan bulan suci, dia tidak bisa mensucikan siapapun. Tetapi perbuatan baik kita di bulan inilah yang mensucikan diri kita masing-masing. Saya ulangi, bulan suci Ramadan meskipun dinamakan bulan suci, dia tidak bisa mensucikan siapapun. Akan tetapi amal perbuatan baik kita lah yang mensucikan diri kita masing-masing. Maka coba kita lihat di luar sana, masih ada sebagian orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, baik yang tua maupun yang muda, yang laki maupun perempuan. Itu menunjukkan mereka tidak bisa suci gara-gara bulan ini. Oleh karena itu bersyukurlah orang yang mau mensucikan diri di bulan yang mulia ini. Dan orang-orang yang dapat mensucikan diri dengan amal ibadah di bulan ini hanyalah orang-orang yang benar keimanannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengawali panggilan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan diawali dengan panggilan keimanan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba perhatikan baik-baik ayat yang ini. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya panggilan khusus. Tidak dipanggil semua orang. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Tidak. Di antara faedah dari panggilan semacam ini, yang pertama ini panggilan kasih sayang dan rahmat Allah buat orang-orang yang beriman. Yang kedua, biasanya setelah panggilan ini ada tugas penting yang bernilai pahala besar, dan orang yang bisa melaksanakannya hanyalah orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman tidak bisa melaksanakannya. Maka dipanggil orang yang beriman. Untuk apa kita dipanggil dalam ayat ini? Allah memberitahukan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Di dalam ayat ini tidak ada kata perintah, tapi kata pemberitahuan. Dalam kaidah usul fiqih, perintah di balik pemberitahuan itu jauh lebih dahsyat daripada perintah langsung. Ada nanti di ayat 185 yang Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Itu perintah. Tapi dalam ayat yang ini Allah tidak memerintahkan secara langsung, tapi memberitahukan. Kalimat memberitahu atau memerintahkan kewajibannya jauh lebih dahsyat dan lebih agung daripada perintah langsung. Itu menunjukkan
menunjukkan bahwa berpuasa adalah perkara yang sangat besar. Kalau dia perkara yang besar, maka tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali oleh orang-orang tertentu. Ibarat ada sebuah proyek bangunan atau proyek apalah yang Anda kerjakan, tentu yang akan dipanggil pertama kali arsitek. Tidak bisa sembarangan orang dipanggil. Orang tertentu yang dipanggil dulu sebagai teknisi, baik yang menggambar maupun yang akan melaksanakan. Maka puasa pun jauh lebih agung daripada amal-amal lain tadi, amal dunia. Maka pemberitahuan ini sangatlah besar pengaruhnya. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Lalu Allah menghibur kita dengan cerita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu namanya hiburan dengan cerita. Jadi Allah tidak hanya menyampaikan teori, tapi dia menyampaikan juga para praktisinya, orang-orang yang pernah melaksanakannya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan ini diantara metode Al-Quran di dalam mengajak orang, selain menyampaikan materi dan teori, Quran juga menyampaikan cerita agar ditiru dan diikuti. Apa tujuan dari puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian mensucikan diri kalian dari perbuatan-perbuatan yang nista. Puasa semacam inilah yang mengantarkan seseorang kepada ketakwaan. Puasa yang dibangun di atas keimanan. Kalau ada orang berpuasa dan tidak ada tambahan ketakwaan pada dirinya ketika dia berpuasa, apanya yang salah? Bulankah yang salah atau puasanya yang salah? Jawabannya bukan kedua-dua. Yang salah adalah keimanan. Karena puasa orang yang benar imannya pasti dia bertakwa kepada Allah SWT. Maka di awal ayat Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, di akhir ayat Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Maka jangan heran orang ketika datang bulan Ramadan dia berpuasa karena melihat orang berpuasa. Dia berpuasa karena bulan, bukan karena dasar keimanan. Oleh karena itu Nabi SAW mengkaitkan antara puasa dengan iman. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah. Kenapa harus kaitkan dengan keimanan? Karena ada orang yang berpuasa tanpa iman, hasilnya bukan takwa. Hasilnya hanya lapar dan dahaga. Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak peroleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja dan haus saja. Apa dia tidak berpuasa? Jawabannya berpuasa. Tapi dia hanya mendapatkan lapar dan disinilah perlunya kita membina keimanan sebelum kita melaksanakan segala sesuatu. Sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, sholat, haji, umrah, yang dibina pertama kali adalah keimanan kita. Karena sering sekali Allah menggunakan kata itu di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas-tugas penting itu adalah orang-orang yang beriman. Jelas sekali azan Allah. Puasa kita baru memiliki makna dan pahala yang besar ketika kita meninggalkan hal-hal yang merusaknya, bukan hanya yang membatalkannya. Berarti kan ada dua perkara yang kita jaga dalam puasa kita. Pertama yang membatalkannya, yang kedua perkara-perkara yang merusak nilai pahalanya.
Tentu yang membatalkan puasa kita sedikit tidak banyak yang tahu sudah apa saja pembatalan. Ya, makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berjima di siang hari, ya, kemudian melakukan onani, kemudian suntik yang mengandung makanan dan pengganti makanan itu sendiri seperti infus, vitamin, adapun suntik yang lain seperti bius dan suntik mungkin vaksin tidak membatalkan puasa. Haid dan nifas itu pembatal puasa. Namun di sana ada perkara-perkara yang manusia lalai dari mengetahui. Itu perkara yang merusak puasa. Di antaranya berbicara dusta dan berbuat dusta. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta seperti perbuatan yang menipu, Allah tidak butuh kepada makan dan minum yang dia tinggalkan. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Apa dia tahu bicara dusta? Kita semua tahu bagaimana bicara dusta. Namun di sana ada amalan dusta yang perlu kita hindari, entah yang kita lakukan sendiri atau dilakukan orang yang kita tonton, kemudian kita menyetujui. Di antara contoh yang viral di tengah-tengah kita, dan ini bahkan orang menontonnya sebagai cara dia untuk menunggu buka puasa, itu prank, tahu prank? Kayak itu. Ya. Itu perbuatan menipu. Ya. Itu jauhkan. Itu merusak puasa kita. Atau menipu orang. Atau seperti yang berdagang. Para pedagang hati-hati. Banyak bersumpah demi laku barangnya. Tidak perlu seperti itu. Sayang puasa kita. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan di antara rusak puasa, "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal." Jika puasa salah seorang di antara kamu sudah dimulai, maka janganlah dia berbicara kotor dan jangan berteriak-teriak marah, dan jangan bersikap bodoh. Sikap bodoh itu bahasa kita cuek-cabe, atau bahasa kasarnya sedikit cinga-canga. Itu dihindari. Itu perbuatan-perbuatan yang merusak puasa kita. Tidak boleh berteriak-teriak, kecuali seorang khatib boleh berteriak-teriak marah di atas mimbar. Karena memang khatib disunnahkan untuk meninggikan suara. Selain daripada yang disebutkan khusus ini, tentunya di sana ada maksiat-maksiat lain yang dilakukan oleh sebagian orang padahal dia berada di bulan Ramadan. Sekarang yang lagi ramai lagi, anak-anak muda di bulan ini semakin marak melakukan pemanahan di mana-mana. Bahkan yang pukul-pukul sahur itu yang membawa panah itu. Sehari dua hari yang lalu beberapa tetangga anak-anak muda ditangkap sama polisi karena mereka membawa panah ketika sahuran itu. Hati-hati, bapak-bapak kedua anak-anak muda itu lagi stres. Ya, mereka akan lepaskan panahnya semua mereka. Dan itu tidak ada tujuan sebenarnya, hanya karena ingin melampiaskan stres mereka. Sekali lagi itu semua karena didikan keimanan mereka tidak benar, sehingga di bulan ini pun mereka melakukan hal yang buruk.
Ini diantara hal-hal yang merusak puasa kita. Kemudian Bapak-bapak sekalian azan ya Allah yakum, mengenai masalah takwa yang akan dicapai oleh setiap muslim ketika dia berpuasa, tentu takwa ini tidak sekedar ucapan yang mudah diucapkan oleh para penceramah, tetapi takwa yang dimaksud di sini adalah takwa yang terbentuk dari baiknya 3 hal. Seorang itu dikatakan sempurna ketakwaannya apabila 3 hal berhasil dia perbaiki. Yang pertama, baik keyakinannya, akidah kalau bahasa syariat. Yang kedua, baik cara dia beribadah. Karena banyak orang beribadah, dia tidak tahu cara beribadah dengan baik. Yang ketiga, baik akhlaknya. Dan itulah ketakwaan yang dicari oleh setiap muslim, baik itu di luar Ramadan, terutama di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah mensifati orang-orang bertakwa dalam suratul Baqarah, hudal lil muttaqin. Quran itu sebagai petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara ghaib. Berarti akidah mereka baik. Wa yuqimuna shalah. Perhatikan ayatnya. Wa yuqimuna shalah. Allah tidak mengatakan wa yu'adduna shalah, tapi wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat, bukan hanya sekedar menunaikan. Kalau menunaikan semua orang bisa, tapi mendirikan salat belum tentu semua orang bisa. Orang bertakwa itu di sini dicontohkan oleh Allah dengan salat. Wa yuqimuna shalah berarti salatnya dilaksanakan sesuai dengan yang Allah inginkan. Adapun orang-orang wa yu'adduna shalah hanya menunaikan salat saja, belum tentu mereka melaksanakannya sesuai dengan cara yang disyariatkan. Banyakkah orang yang sholat tapi mereka tidak bisa mendirikan sholat? Banyak. Dan ini contoh, sholat itu harus dengan cara yang baik. Maka kita katakan tadi orang yang bertakwa bagus akidahnya, wa alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian bagus cara dia beribadah. Di antara contoh sholat ini, wa yuqimuna shalah. Mereka laksanakan dengan cara yang benar. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini berkaitan dengan manusia. Memberikan harta yang kami rezekikan kepada mereka, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka. Ini didikan yang akan kita dapat dalam bulan ini. Setelah jadi orang bertakwa, seperti itu sifat kita. Kalau sifat kita belum sampai ke sana, maka terus cari di bulan ini. Bukan sekedar berpuasa saja, tapi cari dia di dalam Al-Quran yang Anda baca, yang Anda renungkan, Anda tadabburi, sehingga terjadilah ketakwaan yang sebenarnya pada diri kita, yang kita inginkan dan kita cari di bulan yang penuh dengan keberkahan. Jemaah sekalian azan Allah ya. Kesempatan kita untuk jadi orang yang bertakwa di bulan ini sangatlah besar. Ya, sebagaimana keistimewaan bulan yang mulia. Di antara keistimewaannya selain bulan Quran, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Dan di dalamnya telah ditutup semua pintu neraka dan dibuka semua pintu surga. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Berarti kesempatan kita untuk jadi orang yang bertakwa di bulan ini sangat besar. 2 keburukan yang Allah belenggu pada diri kita. Musuh di dalam, musuh internal itu nafsu kita. Kemudian musuh eksternal, musuh dari luar yaitu syaitan. Kita memiliki 2 musuh, syaitan dan diri kita sendiri. Dan keduanya telah dilemahkan oleh Allah. Berarti kita punya kesempatan untuk bertakwa. Kalau di bulan ini ada orang tidak bisa
berarti dia adalah manusia yang sangat lemah. Manusia yang sangat lemah, dan perbuatan buruk telah menjadi karakter hidupnya, sehingga dia tidak bisa menjadi orang baik. Padahal ini bulan penuh rahmat, penuh ampunan, penuh keberkahan, penuh kebaikan. Dia tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikan itu. Ibaratnya seperti seekor tikus mati di lubung padi, atau anak ayam mati di lubung padi. Begitu banyak lubung padi yang akan dia makan, tapi dia tidak bisa mencapai satu biji padi pun. Seperti itulah seorang muslim yang ada di bulan Ramadan, begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang Allah siapkan, maka setiap langkah dia di bulan ini, langkahnya saja untuk mencari sesuatu yang dia pakai berbuka nanti sore, itu memberikan nilai pahala kepadanya. Tetapi dia tidak bisa mengambilnya, ya, karena dia betul-betul telah dijauhkan dari kebaikan. Dan itu yang kita takutkan di bulan ini. Keluar dari bulan ini, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Kalau mimbar Nabi SAW kan ada 3 anak, ada tangganya, 1, 2, 3. Beliau naik anak tangga pertama katakan amin, anak tangga kedua amin, anak tangga ketiga amin juga. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kami tiba-tiba mendengar engkau mengucapkan amin. Singkat cerita, Nabi SAW mengatakan tadi Jibril datang, dia mengucapkan celaka bagi seseorang yang ketika kedua orang tuanya masih hidup, keduanya atau salah satu darinya tidak bisa masukkan dia ke surga. Celaka, amin, kata Rasulullah. Celaka bagi seseorang, kata Jibril, yang ketika mendengar namaku disebutkan dia tidak mau berselawat. Amin, kata Nabi. Celaka bagi seseorang yang ketika bertemu bulan Ramadan, dia keluar dari bulan itu, dia tidak diampuni oleh Allah. Padahal ini bulan penuh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita khawatirkan. Maka oleh karenanya sekali lagi Bapak-bapak sekalian, azani Allah iyakum, perbaiki diri ini mulai dari dasar agama kita, yaitu keyakinan, keimanan. Kemudian perbaiki ibadah dan akhlak kita. Insya Allah kita akan selamat di bulan ini, dan kita akan mengambil pahala yang banyak di bulan yang mulia. Saya ingatkan sedikit mengenai ada satu amalan yang insya Allah amalan ini memperpanjang umur kita sampai ratusan tahun kalau kita berhasil mengambilnya di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Kita semua mengetahui bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Berarti sholat malam yang kita laksanakan di malam Lailatul Qadri tersebut melebihi pahala puasa sholat malamnya seseorang selama 83 tahun. Belum tentu kita bisa melaksanakan sholat malam 83 tahun. Kenapa? Mungkin kita baru belajar sholat kemarin di umur setelah kita SMA atau waktu kuliah. Berarti dari waktu kita kuliah sampai hari ini baru berapa tahun? Atau setelah kita SMA sampai hari ini baru berapa tahun kita sholat? Itu pun sholat malamnya malas-malas. Tapi begitu datang Ramadan, ada Lailatul Qadri, dia ambil sholat malam waktu itu, maka dia seakan-akan melaksanakan sholat malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Kalau kita dapatkan 10 kali Lailatul Qadri, berarti 10 tahun. Kita memiliki umur berapa? 830 tahun lebih, melebihi umurnya umat-umat terdahulu. Kita umat yang pendek umurnya secara fisik, tapi insya Allah bisa panjang umurnya dengan ibadah. Maka manfaatkan malam tersebut sebagai malam untuk mencari kebaikan itu. Pertanyaan, apa semua orang bisa mendapat Lailatul Qadar? Jawabannya iya.
Mau dia muslim, mau dia kafir, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, semua dapat Lailatul Qadri. Tapi masalahnya adalah pada malam itu kita lagi ngapain? Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi penentu. Bukan masalah kita tidak dapat Lailatul Qadri. Semua orang dapat. Karena malamnya malam itu juga. Kalau orang kafir tidak dapat Lailatul Qadri, berarti malam itu mereka mati dulu, baru besoknya hidup. Semua orang dapat. Tapi permasalahan adalah kita pada malam itu lagi ngapain? Apakah kita sedang bersenang-gurau, main catur di jalan, atau kita lagi main gantung telinga dengan menggunakan remi? Malam itu yang menentukan bukan malamnya, tapi amal kita untuk malam tersebut. Itu yang menentukan. Agar kita mendapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia lainnya. Sekarang itu ada pertanyaan. Tadi terkait dengan yang merusak puasa tadi, apakah ini sampai pada derajat membatalkan? Sebagian membatalkan kalau berzina, tapi kalau yang merusaknya itu tidak membatalkan, hanya merusak pahala. Bagaimana kalau ada orang berpikiran daripada dapat pahala, lebih baik tidak puasa aja gitu kan? Maka dia akan terjebak pada hukuman yang lebih berat lagi. Nabi SAW mengatakan, suatu malam aku bermimpi didatangi dua malaikat, mereka membawa aku ke gunung yang terjal tinggi. Kemudian keduanya mengatakan, ya Muhammad, naiklah kamu ke gunung itu. Nabi SAW mengatakan, aku tidak sanggup. Kemudian malaikat mengatakan, naiklah, kami akan membantu. Nabi naik ke atas gunung. Sampai di kegelapan gunung, Nabi mendengar suara yang mengerikan. Rasulullah bertanya, ma hadhil aswat? Ini suara siapa? Suara apa yang begitu mengerikan? Para malaikat itu menjawab, hadza ana'u ahli nar. Ini adalah rintihan penduduk neraka. Dan Rasulullah SAW berjalan bersama malaikat itu sampai bertemu sekelompok orang yang sedang digantung urat tumitnya. Kan kita punya urat tumit besar di belakang. Itu digantung ke atas, mulut di bawah, mulutnya robek. Dan mulut yang robek itu mengalirkan darah yang banyak. Kemudian Nabi SAW bertanya, man haulai? Siapa mereka? Malaikat itu menjawab, alladzina yuftiruna shaumahum qabla tahillati shaumihim. Mereka yang berbuka puasa di siang hari sebelum datang waktu berbuka. Berarti dia jatuh pada hukuman yang lebih besar. Maka jaga puasa kita dari perusaknya dan juga pembatal. Anda punya pertanyaan satu atau berapa pertanyaan? Jima membatalkan puasanya? Jima hubungan suami istri. Batal. Benar. Hubungan suami istri. Siang hari membatalkan, yakin itu. Pertanyaan Anda ini jangan terjebak. Pertanyaan ini untuk menunjukkan keyakinan itu mantap atau tidak. Kalau masih bingung, kayaknya batal, berarti belum batal. Kalau untuk katakan iya, berarti mantap namanya. Baik, berhubungan suami istri di siang hari membatalkan puasa. Pertanyaannya begini, istri baru selesai haid jam 10 pagi atau setelah adzan subuh selesai haidnya, berarti dia puasa gak? Enggak lah, kan dia selesai fajar, ya, udah berhenti haidnya. Suami pulang dari luar kota safar dan dia tidak puasa di jalan karena safar, dia pilih tidak puasa. Boleh nggak pulang ke rumah itu dia berhubungan dengan istri? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. 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 Disebutkan dalam madhab mayoritas ulama, dan itu dirajihkan oleh Syekh Kamal bin Sayyid, ya, maka itu dibolehkan. Saya ulangi ya, kasusnya begini, istrinya baru selesai haid
Setelah subuh. Setelah subuh, baik jam 6, jam 7, pokoknya siang hari di bulan Ramadan. Suami datang dari luar kota, tidak puasa karena safar, ya kan? Berarti halal nggak dia makan minum di siang hari itu? Halal. Sebagaimana halal dia makan minum, halal juga dia Jima. hubungan. Jelas? Jelas. Waktu saya sampaikan ini, ada bapak-bapak yang sudah tua umurnya protes. Kenapa baru disampaikan sekarang Pak Ustaz? Kenapa tidak waktu saya bilang? Ya, kalau sekarang saya pulang, isang kalau kau tua. Masya Allah. Betul. Makanya saya juga bertanya supaya timbul pertanyaan. Saya tertarik dengan hadis daripada ceramah tadi, di mana dikatakan semua manusia itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya. Kalau dilihat aktivitas umat Islam, mereka melakukan tarawih pada awal malam, Isya. Setelah itu mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa. Belanja. Nah, pada waktu turunnya Lailatul Qadar, sementara mereka sudah melaksanakan kegiatan agama, mereka tertidur. Apakah mereka ini akan mendapat juga? Barakallahu. Namanya malam mulai maghrib sampai akhir malam itu namanya malam. Malam mulai kapan? Maghrib sampai menjelang subuh itu malam sampai sampai. Kalau dia melaksanakan sholat malam di awal malam dan pas malam Lailatul Qadar, dia dapatkan pahalanya. Ini tawaran dari Nabi SAW, bukan tawaran yang salah-salah lagi. Yang penting tadi ada kaitannya dengan keimanan yang benar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang bangun malam di malam Lailatul Qadri, bangun yang dimaksud adalah sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan bisa di awal malam, bisa di akhir malam. Jelas? Insyaallah bapak-bapak dapat sudah berapa puluh tahun umur ini. Yang penting perbaiki yang tiga tadi: keyakinan, cara beribadah, dan berakhlak kita. Yang paling penting ketika beribadah keyakinan dan cara beribadah. Karena kita ingin malam Lailatul Qadar contohnya, tapi belum tentu pelaksanaan kita sesuai dengan keinginan Allah. Ada orang punya keinginan, tapi tidak sesuai dengan keinginan Tuhannya. Maka dua keinginan yang kita gabungkan di sini. Keinginan kita untuk dapat pahala dan sesuaikan dengan cara yang Allah inginkan. Ya, jelas. Jangan terakhir banyak yang mana? Masih banyak. Itu dimana kaitan dengan misalnya orang tiba-tiba berhenti karena mendengar Imsak. Barakallahu fiikum. Imsak itu saya belum pernah melihat di kitab sejarah kapan awal mulanya. Tetapi kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ayat Al-Quran mengatakan وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Allah katakan, makan, minumlah kalian sampai benang putih kelihatan dari benang hitam di waktu fajar. Maksudnya sampai datang waktu fajar. Kenapa Allah kaitkan dengan benang? Itu hanya kata istilah saja. Karena fajar sodik itu kalau dilihat di atas pucuk gunung, dia cahayanya bersifat horizontal, merata di atas gunung. Ya, itu kelihatan pucuk-pucuk gunung itu ketika fajar. Fajar kabitnya, dan itu waktu imsak tuh. Sebelum imsak sedikit, kurang lebih, itu masih bisa makan sahur. Di mana cahayanya bersifat vertikal, meninggi seperti ini. Di timur sana itu masih boleh makan sahur. Adapun imsak, ya kita bisa katakan mungkin orang-orang punya inisiatif agar hati-hati saja. Ya. Tetapi imsak dijadikan sebagai waktu untuk berhenti makan itu yang keliru.
yang kita tahu bahwa waktu itulah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu imsak itu waktu yang sangat diberkahi karena masih waktu sahur. Jam 3, jam 2 itu bukan waktu sahur, waktu akhir malam. Jadi waktu itu yang kita tahu malam dan siang saja kan? Tapi kita tidak tahu pembagian waktu seperti siang. Siang ada apa? Ada duha, ya kan? Ada siang, ada waktu zallah, waktu tergelincirnya matahari, ada waktu asar, ada waktu di mana matahari menguning. Siang, malam juga begitu. Ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Sebelum waktu subuh dan akhir malam itu ada satu waktu namanya sahur. Disitulah kita makan. Dan waktu imsak itu masih dalam waktu yang diberkahi itu. Tiba-tiba kita berhenti makan kurma. Begitu kita makan kurma sampai di sini nggak minum pula. Gara-gara imsak. Pada terakhir boleh makan itu ketika azan. Mana tadi secara prakteknya Abdullah bin Umar pernah makan di rumah saudarinya yaitu Hafsah. Hafsah kan dinikahi Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar ini makan di situ. Begitu dia selesai makan, dia mau minum nih. Bila azan, diletakkan air minum. Rasulullah mengatakan jangan kau letakkan sampai kau selesaikan hajatmu. Itu menunjukkan kapan berhenti kita makan? Azan. Iya. Maka kalau Anda bangun, begitu bangun imsak, makan saja. Makan. Nabi menyuruh kita tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, tasaharu walau bi jur'ati ma'i. Makan sahurlah walaupun seteguk air. Apa yang dicari di situ? Keberkahan waktunya. Ya, keberkahan waktu, bukan makan kenyang 3 piring, 4 piring. Berapa banyak orang makan 3 piring waktu sahur, dia tidur waktu subuh. Nah, sholat subuh. Kenapa? Kenyang. Karena kasihan livernya, capek. Terlalu banyak makan. Yang dicari bukan banyak makan, tapi keberkahan. Coba Anda perhatikan, makan di waktu sahur dengan waktu malam akan terasa di perut kita kebaikan itu. Dan lalu apa keberkahan yang dimaksud dalam sahur itu? Biar memotivasi kita makan. Arti berkah itu adalah kasratul khair wa thabatuhu. Kebaikan yang banyak dan kebaikan itu menetap, tetap ada. Itu kita cari di waktu sahur. Jangan berhenti karena imsak. Ya, biarlah mereka imsak, kita tetap menikmati makan. Walaupun mungkin secuil kopi lah. Di akhir kita sahur itu bisa kopi. Udah minum aja sampai Anda menikmati dan minta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan. Imsak ini antara Islam Indonesia. Di negara lain enggak. Dan banyaknya juga di Bimas ya. Karena saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Bogor di komplek. Jarang ada imsak kecuali masjid-masjid di kampung. Lalu komplek ada. Awalnya kue sapi gendara beli lah. Mencari baru gavento sedekah. Imsak itu bisa merusak kenikmatan makan. Tapi kita harus jelaskan kepada umat Islam. Harus kita jelaskan. Kita tidak boleh tidak. Kenapa? Kasihan kaum muslim. Ada imam bacanya ayat sholat tarawih itu baca qul huwallah atau yang lain, tapi dia rutin gimana? Rutinitas. Kalau dia merutinkan karena hanya itu yang dia hafal, maka tidak masalah. Tapi kalau dia sampai punya keyakinan, dia memiliki keutamaan tertentu, itu yang jadi masalah. Kalau dia baca karena mengikuti firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang lebih mudah kau baca dari Quran. Hanya itu yang dia bisa baca, tidak masalah. Tapi kalau sudah dikatakan harus baca itu, berarti dia telah menentukan sebuah keutamaan dan keharusan. Butuh dalil. Iya. Butuh apa? Dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh menentukan.
Yang lebih aman bagi dia adalah dia baca karena itu yang mudah dia baca, bukan karena harus baca itu. Sehingga kalau datang imam nih, imam selain dia masuk, tiba-tiba sholat tarawih baca surat, misalnya surat Ali Imran, atau baca surat Sajadah, atau baca surat yang lainnya, lalu dianggap oleh jamaah, aneh sekali itu Ustaz, gitu kan? Nah, berarti sudah ada keyakinan bahwa surat tertentu itu saja yang boleh dibaca. Nah, itu butuh dalil itu. Iya. Ya, kalau dia tidak meyakini demikian tidak masalah. Kalau sudah yakin demikian baru jadi masalah. Ya kan? Sama seperti baca Yasin misalnya. Iya. Baca Yasin boleh nggak? Boleh. Harus. Tapi begitu dikaitkan di waktu tertentu, hari tertentu, malam tertentu baca Yasinnya, itu jadi masalah. Iya. Kalau Anda baca Yasin sepanjang hari, atau Anda lagi hatam Quran nih, tiba-tiba dapat Yasinnya di malam Jumat, Anda terus baca, karena Anda bukan menentukan malam Jumat baca Yasinnya, tapi Anda sedang menghatam Quran, ketemu malam Jumat baca Yasin, tidak masalah. Sama seperti zikir la ilaha illallah. Kapan saja Anda boleh melaksanakannya dengan jumlah yang banyak. Tapi begitu Anda tentukan, kalau dibaca sekian Anda dapat rezeki sekian, Anda hilang musibah, butuh dalil. Butuh apa? Butuh dalil. Bisa pahami ini? Iya. Ya, baik. Terkait satu lagi, terkait dengan pelaksanaan sholat suruh, apakah bisa dilakukan terus-menerus atau bagaimana? Suruh boleh dilakukan terus-menerus, boleh. Tapi dia waktu awal duha. Awal duha. Dan itu bisa menggantikan zakat seluruh persediaan kita. 2 rakaat di waktu duha itu sebagai pengganti zakat seluruh persediaan kita. Karena kita setiap hari harus menzakati seluruh tubuh kita ini. Dan yang bisa memberikan semua zakat itu yaitu sholat duha, dan termasuk sholat suruh, sholat awal duha. Adapun sholat suruh tidak ada dalil penamaan itu penamaan para fuqaha. Yang ada adalah awal duha, sholat di awal duha. Penamaan suruh itu karena dikaitkan dengan terbit matahari. Suruh diambil dari kata itulah masyrik. Masyrik itu artinya timur, tempat terbitnya matahari. Ya, syuruk adalah kata masdarnya. Terbit artinya Musyrik. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.